Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Ini pertemuan pertama kita. Tapi sebelum kita ke materi atau memulai pelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Karena mulai semester ini, mulai semester 2 tahun ajaran 2020-2021, nantinya Ibu yang akan mengajar kalian. Perkenalkan, nama Ibu Atik Sandrawati, bisa kalian panggil Ibu Atik. Jadi Ibu itu pindahan guru dari dulunya Ibu mengajar di Provinsi Banten, dan mulai Desember ini Ibu pindah ke SMAN 1 Karanganom. Jadi bisa mengajar kalian. Ibu harap kalian bisa semangat ketika belajar dengan Ibu. Kedepannya insya Allah Ibu akan mengajar kalian. Jika ada kalian mengalami kesulitan atau ada yang ditanyakan, kalian jangan sungkan untuk bertanya kepada Ibu. Nah, oke, kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Materi yang kita pelajari hari ini adalah mengenai relasi dan fungsi. Nah, di sini sudah ada ilustrasi. Di sini ada nama-nama negara: Indonesia, Jepang, Amerika Serikat, India. Terus di sebelah kanan itu ada dolar, rupiah, yen. Nah, kira-kira diagram ini tuh sebenarnya menyatakan apa sih? Benar, jadi diagram ini dia itu menyatakan mata uang dari suatu negara. Misalnya, Indonesia memiliki mata uang rupiah, Jepang mata uangnya yen, Amerika Serikat mata uangnya dolar, India mata uangnya rupiah. Jadi, dia itu menyatakan suatu hubungan. Hubungan itu dalam matematika itu disebut dengan relasi. Nah, ini jadi dia itu menyatakan hubungan ini mata uang. Nah, dalam bahasa, relasi berarti hubungan. Relasi itu artinya hubungan. Nah, bagaimana dalam matematika? Relasi itu apa sih? Definisi relasi adalah suatu aturan yang menyatakan hubungan, bukan? Kalau yang ini apa sih disebutnya? Himpunan ya. Jadi ini misalnya dia A, ini B gitu. Jadi relasi adalah suatu aturan yang menyatakan hubungan anggota himpunan A ke himpunan B. Nah, ini adalah definisi dari relasi. Contohnya lagi, misalnya dalam matematika, di sini ada dua buah himpunan. Yang A, ini misalnya himpunan A, di sini ada 3, 4, 5. Kemudian di sini ada himpunan B. Ada 9, 16, 25. Nah, kemudian ini saya hubungkan 3 ini dengan 9, kemudian 4 ini dengan 16, dan 5 ini dengan 25.
Nah, kira-kira relasinya apa sih? Hubungannya itu menyatakan hubungan apa? 3 apanya 9, 4 apanya 16, 5 apanya 25. Nah, jadi ini menyatakan hubungan akar dari. Jadi 3 itu akar dari 9, 4 itu akar dari 16, 5 itu akar dari 25. Nah, nanti di sini kita pelajari yang himpunan A itu disebut dengan domain. Jadi ini adalah daerah asal ini daerah kawan, daerah asal atau disebutnya domain ya. Kalau ini daerah kawan disebutnya kodomain. Nah, sekarang kita akan tentukan mana yang daerah asal atau domain dan mana yang daerah kawan atau kodomain. Begitu juga untuk range-nya. Kalau dalam contoh ini, daerah asalnya atau domainnya adalah himpunan A. Atau boleh tulis A saja. 3, 4, 5. Kemudian untuk kodomain yaitu yang B. 9, 16, 25. Kemudian untuk range-nya, ini kebetulan dia sama dengan kodomainnya, yaitu juga 9, 16, 25. Nah, ini contoh seperti ini, penulisan relasi dalam bentuk seperti ini kan menggunakan diagram panah. Nah, sebetulnya untuk menyatakan relasi itu tidak hanya menggunakan diagram panah saja, tetapi bisa dengan menggunakan yang lainnya. Nah, ini cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi. Yang pertama tadi yaitu menggunakan diagram panah. Yang tadi ya, atau boleh saya gambar lagi di sini. Ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Di sini ada 3, 4, 5, kemudian ada 9, 16, 25, kemudian dihubungkan dengan panah. 3 ke 9, 4 ke 16, dan 5 ke 25. Ini menyatakan hubungannya akar dari. Nah, ini yang disebut dengan diagram panah. Nah, selain diagram panah, bisa juga dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Untuk yang contoh ini, himpunan pasangan berurutannya berarti kalau 3 dengan 9, kemudian 4 dengan 16, dan 5 dengan 25. Ini himpunan pasangan berurutan. Kemudian selain diagram panah, himpunan pasangan berurutan, masih ada lagi yaitu dengan diagram Kartesius. Jadi kita buat diagram. Sebentar. Ini bidang Kartesiusnya. Kemudian di sini untuk himpunan A-nya, ini misalnya 3, 4, 5, kemudian ini 9,
16, 25. Nanti kita hubungkan saja. Tadi 3 dengan 9. Ya sudah dihubungkan. Kemudian 4 dengan 16 dan 5 dengan 25. Nah, ini untuk diagram kartesius. Nah, sekarang coba kalian perhatikan beberapa diagram panah berikut ini. Kita akan menganalisis, kita mulai dari yang nomor 1. Nanti kita akan cari sebenarnya perbedaannya apa sih dari diagram panah yang pertama sampai keempat ini, perbedaannya ada di mana. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita analisa, untuk yang nomor 1 itu semua anggota himpunan A-nya ini semuanya itu tepat dipasangkan satu kali. Semuanya dipasangkan ke anggota himpunan B dan dia hanya satu kali. Kemudian kalau yang kedua, semua anggota himpunan A ini dipasangkan semua juga ke anggota himpunan B. Hanya di himpunan A itu ada salah satu anggotanya yang dia itu dipasangkannya 2 kali, yaitu yang ini, yang W. Kemudian kalau untuk yang ketiga, di sini yang untuk anggota himpunan A-nya itu ada yang tidak memiliki pasangan atau ada yang tidak dipasangkan, yaitu yang I. Sedangkan untuk yang keempat, itu semua anggota himpunan A-nya semuanya juga dipasangkan ke anggota himpunan B. Nah, hubungan-hubungan atau relasi di mana anggota himpunan A-nya itu semuanya itu dipasangkan ke anggota himpunan B dan dia itu tepat satu kali, itu yang dinamakan dengan fungsi. Jadi definisi fungsi fungsi adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A tepat satu kali, saya perbesar, tepat satu kali ke anggota himpunan B. Nah, jadi kalau kita garis bawahi di sini itu ada kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu yang ini, setiap anggota himpunan A. Artinya apa? Kalau setiap anggota himpunan A, artinya, atau kita sebutnya di sini ciri-ciri fungsi saja. Ciri-ciri fungsi. Dari kalimat yang pertama yang saya garis bawahi, setiap anggota himpunan A. Artinya, anggota A punya pasangan semua. Atau di sini, oh ya, fungsi itu nama lainnya yaitu pemetaan. Anggota A punya pasangan semua atau dipetakan semua. Kemudian ciri yang kedua, yang kalimat yang
Di sini ada kalimat tepat satu kali. Tepat satu kali artinya yaitu anggota A pasangannya harus satu. Nah, kita kembali ke diagram di sini yang contoh tadi. Nah, yang pertama, apakah anggota A punya pasangan semua? Yang himpunan A, semuanya punya pasangan, memenuhi ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, anggota A pasangannya harus satu, dia memenuhi. Berarti yang pertama ini dia merupakan fungsi. Saya lingkari. Dia merupakan fungsi. Kemudian yang kedua, yang di sini semua anggota A itu punya pasangan semua, memenuhi untuk ciri yang pertama. Hanya di sini ada anggota A yang pasangannya itu nggak satu, tetapi pasangannya dua, yaitu yang W. W itu dipetakan kedua, tetapi W itu juga dipetakan ke 8. Berarti dia ini bukan fungsi. Kemudian untuk contoh yang ketiga, di sini anggota himpunan A itu ada yang tidak dipetakan atau tidak punya pasangan, yaitu yang I. Berarti jelas dia untuk syarat yang pertama sudah nggak memenuhi, berarti dia bukan fungsi. Kemudian yang keempat, ini semuanya anggota himpunan A, semuanya dipetakan semua, punya pasangan semua, dan dia itu juga tepat satu pasangan atau dipetakan satu kali. Berarti yang ini juga fungsi. Jadi yang fungsi adalah yang pertama dan yang keempat.